Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan puji syukur serta terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami menyiapkan hati kami mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan bersabdalah, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus, hati kami siap. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambilkan dari bacaan Injil, yaitu dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ke-31. Pembacaan sabda akan kita dengarkan melalui tayangan video berikut ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagailah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasih Tuhan,
Mohon maaf, untuk hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dengan menggunakan bahasa gado-gado. Ini saya bertujuan supaya firman Tuhan dapat diterima oleh anak-anak maupun juga oleh Bapak Ibu dan Saudara jemaat dewasa. Mohon maaf. Ibu Bapak lan para sederek kinasih, Bapak Ibu Saudara semua, firman Tuhan hari ini diberi judul Damai Bagimu, utawi tentrem rahayu tumrah dateng panjenengan sedaya. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih damai? Damai atau tentrem rahayu niku napa to? Mari kita melihat dari arti sebenarnya ketika kitab ini ditulis. Damai utawi tentrem wonten ing basa Yunani menika eirene. Eirene berarti damai, perdamaian, keserasian, damai sejahtera, ketertiban, selamat, komplit. Jadi kalau diringkas, eirene niku artine keteraturan tatanan hidup. Damai ini mboten namung tentrem ning ati, tapi juga termasuk keserasian, damai sejahtera, ketertiban, dan keselamatan. Jadi kalau Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa eirene, kebangkitan Tuhan Yesus itu menyebabkan eirene, menyebabkan damai, membawa damai. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan baik perasaan damai, keserasian, ketertiban, dan keselamatan. Ngaten menika dados artinipun tawi tegesipun eirene, damai sejahtera, tentrem rahayu, mboten namung napa sing kita kenal jebule. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, damai bagimu, pesan Tuhan Yesus pada ibadah hari ini. 8 hari telah berlalu sejak Tuhan Yesus bangkit. Hari ini ibadah minggu kedua Paskah. Artinya juga 8 hari setelah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Dalam kisah yang kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus menemui para murid, menemui kita semua juga. Dan apa yang diucapkan Tuhan Yesus? Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi 12 murid pada waktu itu dan para perempuan, dan juga damai sejahtera bagi kita saat ini. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, damai bagimu itu bermakna ada 2 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri sudah mengalami damai sejahtera melalui salibnya. Itu yang pertama. Tuhan Yesus sendiri sudah mengalami damai sejahtera melalui salibnya. Artinya Tuhan Yesus menghidupi atau nguripi tentrem rahayu wonten ing gesangipun dalam hidupnya. Tidak hanya damai sejahtera sekali-kali, tetapi sepanjang kehidupannya, seutuh kehidupannya, Tuhan Yesus itulah damai sejahtera.
Artinya dia tidak hanya membawa, tapi menghidupi damai sejahtera itu, nguripi tentrem rahayu niku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan Yesus berbagi damai sejahtera kepada para murid. Orang yang berbagi mestinya karena dia punya. Tuhan Yesus punya damai sejahtera itu, kemudian dia berbagi damai kepada para murid. Kalau hari ini kita diberi damai sejahtera, ketika Tuhan Yesus menyapa kita hari ini, damai bagimu, juga kita memiliki dua tugas, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Tugas yang pertama, kita harus menghidupi damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Atine tentrem, terus sepanjang hidup kita juga mewujudkan keserasian, ketertiban, perdamaian, keselamatan itu. Tentrem rahayu niku diuripi ning nggon uripe awake dhewe. Diuripi niku tegese ya dilakoni saben dina. Tentrem rahayu, damai sejahtera. Tentrem kalih sinten? Bapak, Ibu, dan saudaraku. Tentrem dengan Tuhan pastinya. Karena kita sudah menerima penyelamatan dari Tuhan, kita sudah boleh datang ke hadirat Tuhan tanpa pengantara. Kita boleh mbok arep sowan ning ngarsane Gusti Yesus ping 50 buntet saben dina, saben wektu. Boleh. Ora kudu nunggu jam iki mboten. Tapi kita boleh datang kepada Tuhan Yesus setiap waktu. Itu karena apa? Karena kita sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus, maka kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita boleh datang setiap waktu, setiap saat kepada Tuhan. Sembahyang saben wektu bareng malah Gusti ngersakake. Tapi mboten cukup nek awake dhewe cuma menghidupi, merasakan katentreman untuk diri sendiri, karena kita punya tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah berbagi damai sejahtera itu. Berbagi damai sejahtera itu bagekake katentreman ingkang sampun kita tampi. Dibagikan tentrem rahayu ana ing kowe kali sesami kita. Ning nggih mboten teng lambe tok, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Carane tentrem lho ya. Tentrem niku tegese mboten menyimpan. Bapak Ibu nek nabung niku sae nggih. Ning nek nabung sakit hati mboten sae. Gemi niku sae nggih, sae. Ning nek gemi ngapunteni mboten sae. Membagi damai artinya mau mengampuni juga. Membagi damai artinya ora loro atinan. Monggo kita raosaken. Awak dhewe diparingi sangu lho kalih Gusti Yesus. Sangune napa?
tentrem rahayu niku lho sing wis dibagi karo Gusti Yesus niku sangu sing pertama. Nah, tentrem rahayu sangune awake dhewe niku sing dadi tugas awake dhewe untuk dibagikan ke orang lain, ben ora dipek dhewe tentreme tapi dibagekno karo wong liya. Niku. Nah, untunge awake dhewe Bapak Ibu, awake dhewe niku diparingi tugas mbagekake tentrem rahayu sekaligus diparingi sangu. Kita ningali wonten ing pangandikanipun Gusti kala wau. Para murid diparingi sangu karo Gusti Yesus. Napa ta sangune? Gusti Yesus ndamoni para murid maringaken Roh Suci dhateng para murid. Saged kita waos. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan tugas berbagi damai. Itu karena kita sudah diberikan damai sejahtera dalam hati. Dan dalam berbagi damai itu ternyata mboten gampang. Nggih to? Wong para murid nggih membuktikan kok. Buktine napa? Para murid disuruh berbagi damai sejahtera. Cerita pertama damai sejahtera itu, cerita pertamanya apa? Cerita pertamanya ketika para murid sudah ketemu sama Tuhan Yesus yang bangkit, para murid diberi PR untuk berbagi sukacita niku dumateng murid sanes ingkang boten wonten nalika Gusti Yesus ngetingal. Sinten? Thomas dikandani, aku wis deleng Gusti. Napa jawabe Thomas? Menawa aku ora nunjukake tanganku ning nggon tepaku ning napa astane lan lambunge, pisan-pisan aku ora percaya. Murid Gusti Yesus niku berbagi damai niku mboten gampang sakniki. Nggih. Kita sedaya, kita semua memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mestinya kita punya rasa sukacita. Gusti wis wungu, Gusti wis wungu. Nggih, sukacita kudune. Tapi nyatane Gusti wis wungu. Tapi awake dhewe ibadahe sik nang omah-omah. Sukacita. Ndi to jarene Gusti Yesus wungu? Kok ya ora ngusir si corona teko Indonesia, ora ngusir iku. Menika engkang kita rasakan. Berbagi damai niku sulit. Bahkan kadang untuk hati kita sendiri kita pun tidak berdamai. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beruntungnya kita diberikan damai di hati. Kita diberikan tugas berbagi damai. Dan satu lagi, kita diberi bekal, diberi sangu. Sangu apa? Roh Suci. Roh Suci sing didamokke Gusti Yesus niku lho. Tuhan Yesus menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Hati kita Bapak Ibu, hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus.
Roh Kudus bertahta di hati kita menawi kita purun. Niku sangune urip. Jadi ketika kita menghadapi dunia yang kacau balau karena COVID-19, wedi gek aku ketularan nggih. Gusti maringi katentreman. Oh, aku sehat. Aku njogo kesehatan. Aku dede. Ben antibodiku kuat. Ora ben ngusir corona sakjane dede niku, tapi ben awake dhewe niku kuat. Napa sing kuat? Tantarane awak niku lho sing kuat. Nah, nek tentarane awak kuat, enten penyakit mlebu, ya tentarane iso nyerang. Dadi ora sida lara. Nek dikandani ngeyel neng pasar orang ngagem masker, jejeran lah kalau bakul brambang utawi tumbas brambang, bakule brambang orang ngagem masker juga. Lagek watuk. Niku penyakit watuk niku munculat lah neng awake dhewe balik ora wijik bablas lah ngambungi anake dibagi watuk. Niku nek watuk lah sami COVID-19 nggih ngoten niku. Nek wis kena siji liyane ya bakalan kena sing cedak-cedak. Mila kita menikot diutus ngagem masker. Diutus nek linggih ampun cedak-cedak teng puskesmas, teng rumah sakit Bapak Ibu pirsa nggih. Kursine niku biasane dinggoni wong 4, niki dinggoni wong 2 tok. Mengke sing sebelahe dikeki silang, ora kena dilunggui. Teng Bank BRI nggih. Teng puskesmas nggih. Malah awake dhewe nek teng puskesmas niku mboten pareng mlebet mboten pareng besuk. Teng griya sakit nggih sakmenika mboten pareng besuk Bapak Ibu. Ingkang nenggo cekap piantun kalih. Sanesipun mboten pareng. Kenging napa? Soale menungso kuwi ya duwe tentara tapi kadang-kadang tentarane lemah kok. Flu City mumet. Iku tentarane lemah. Nah nek pas tentarane lemah, gek terus si mungsuh niku penculatan teng pundi-pundi, nular lah. Lan sak piturutipun. Mila ingkang sakit, ingkang sedo awit COVID-19 nggih pun kathah. Mila sing do adoh-adoh mboten pareng kundur riyin, ampun kundur riyin. Napa boleh Bapak Ibu data terakhir yang kuning tinggal 3 kabupaten di Jawa Tengah, Bluro, Brebes, Boyolali. Monggo kita jagi. Mireng berita sing terakhir nggih. Berita sing terakhir saking griya sakit wonten ing Semarang 46 dokter ketularan positif COVID-19 gara-gara setunggal pasien boten purun jujur menawi bar nindakaken napa perjalanan dari daerah merah, daerah sing positif COVID-19.
Jebule wong niki nggawa virus. Priksa teng rumah sakit, mboten ngaku saka endi. Doktere nggih kenging, nenek dokter. Nganti 40-an dokter terus kena, terus pripun cobi? Mila tentrem rahayu ingkang kita bekta niku. Kita bekta lumantar napa? Lumantar kejujuran ugi. Aku bar lunga saka kene lho. Aku tek ning omah dhisik ya 14 dina. Aja lunga-lunga. Aja bagi-bagi virus. Aku ora lara kok. Iya, mbok menawi kita pancen kuat mboten sakit. Ning tiyang sanes mboten sami kalian kita. Nah, monggo kita jagi. Bapak Ibu para sederek kinasih, minggu menika kita dipun engetaken, kita diingatkan bersama. Damai bagimu, tentrem rahayu kangge kita sedaya. Kita punya damai itu dalam hati. Kita diberi tugas untuk berbagi damai. Kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Mari berbagi damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini sampai kelak ketika Tuhan memanggil kita satu-satu pulang. Tetaplah menjadi pelaku damai dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas firman-Mu. Terima kasih untuk damai yang Tuhan beri. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku damai sejahtera dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk setia kepadamu apapun juga yang kami alami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap menjadi pelaku-pelaku sabdamu. Amin. Ibu Bapak para sederek kinasih, monggo kita mungkasi pangabekti menika kanthi sesarengan ngluhuraken Gusti Kidung Pasamuan Jawi 206 nalika ngambah margi kang sepi.
Kristi berkahi. Amin.